Muhammadiyah Wanita Praja Riza Satifah Herman, kelas A6, Fakultas Politik Pemerintahan, Prodi Politik Indonesia Terapan. Saya akan menjelaskan tentang penguasaan terhadap pelaksanaan APBN dan APBD. Pelaksanaan APBN dilakukan sesuai dengan rencana, aturan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Penguasaan terhadap pelaksanaan APBN terdiri dari pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi, meliputi atasan dari kepala kantor, atasan langsung bendaharawan, direktur jenderal dan pejabat yang setingkat pada departemen, biro keuangan departemen, sekretaris jenderal departemen, inspektur jenderal departemen, direktur jenderal pengawasan keuangan negara, dan kantor pembendaharaan dan kas negara. Pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK yang merupakan instansi pengawasan tertinggi dari pelaksanaan APBN. BPK adalah suatu badan atau lembaga tertinggi negara lainnya. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK diserahkan kepada DPR dan DPD sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen pasal 23 huruf E. Dengan pemeriksaan BPK meliputi APBN, APBD, anggaran perusahaan-perusahaan milik negara, dan hakikatnya seluruh kekayaan milik negara. Pengawasan pelaksanaan APBN dilakukan secara berjenjang. Pertama, pengawasan fungsional, yaitu pengawasan fungsional internal instansi yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal untuk kementerian dan anggota Inspektorat untuk non-kementerian. Pengawasan dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan APBN dan kegiatan yang didekonsentrasikan. Yang kedua, pengawasan fungsional eksternal instansi yang dilakukan oleh BPKP nyambung dengan tertibnya PP nomor 60 tahun 2006. BPKP melaksanakan fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBN oleh Kementerian dan EPND. Pengawasan eksternal pemerintah terdapat dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pelaksanaan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban keuangan negara, menjelaskan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan anggaran yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga pemerintahan non-kementerian, BUMN, BUMD, dan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK meliputi pemeriksaan keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintahan pusat maupun laporan pemerintah daerah. Kedua, pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan atas efisien serta efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen. Yang ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, pengawasan politik. Sesuai dengan fungsinya DPR melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan yang telah diputuskan oleh DPR dan DPRD. Pengawasan yudikatif, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yudikatif. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat atau bisa disebut wasmas terhadap pemerintah dalam melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah maupun pembangunan. Di samping berbagai jenis pengawasan tersebut, juga dilakukan kegiatan pengawasan sebagai berikut, yaitu pengawasan preventif. Dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penyimpanan dalam melaksanakan tugas atau kesalahan dan penyimpangan dalam prosedur yang harus ditempuh. Yang menjadi instrumen pengawasan yaitu Undang-Undang APBN, Kepres pelaksanaan APBN, DIPA, limit penyimpangan uang bagi bendaharawan, dan larangan pembayaran oleh bank kepada bendaharawan atas saldo bendaharawan bersangkutan kepada bank tersebut.